Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Minasan, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minasan, ohayo gozaimasu. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan. Semoga kalian juga walaupun tetap berada di rumah, kalian tetap dijaga kesehatannya, tetap semangat terus belajar untuk menggapai harapan kalian ke depannya. Tetap semangat belajarnya ya. Dalam bahasa Jepangnya kita katakan gambarimashou. Dan dengan membuat video ini agar kalian tetap terus belajar aktif bahasa Jepang kalian. Kalau begitu, sebelum kita belajar, tentunya yang kita harapkan itu adalah bernilai positif dan bernilai ibadah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Kalau gitu doa dulu dimulai. Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Jepangnya. Kemarin sudah selesai sampai di percakapannya. Dan Amanda Sensei-nya juga sudah memperlihatkan video yang telah diberikan. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari situ. Bagaimana pengucapan bahasa Jepangnya di sana. Semoga kalian bisa dengar dengan aktif. Kalau begitu kita mulai buka bukunya di halaman 41 atau di Dairoka halaman 41 Dairoka. Buka bukunya ya. Bagaimana? Sudah dibuka bukunya? Sudah ketemu? Dairoka halaman 41. Di situ ada bacanya Roku Hachiji ni Toraja ya Shupatsu shimasu. Hachiji ni Toraja ya Shupatsu shimasu. Ada yang tahu artinya? Jadi hari ini kita mulai belajar dengan bentuk mas atau kata kerja dalam bahasa Jepang. Jadi tadi artinya di sini jam 8, hachiji ni jam 8, Toraja shupatsu shimasu. Toraja tentunya ada yang tahu? Tentunya di kota Toraja ya, daerah Toraja. Kemudian shupatsu shimasu berangkat. Jadi jam 8 berangkat ke Toraja. Nah, untuk kita mengetahui lebih jelasnya lagi, mari kita melihat di halaman belakangnya untuk penggunaan mas atau kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, di halaman belakang di sini banyak penggunaan contoh kata kerja bentuk mas. Nah, sebelumnya Amanda Sensei ingin menerangkan dulu selanjutnya untuk membentuk kalimat kata kerja bentuk mas. Kalian itu pertamanya harus menambahkan kata bendanya dahulu, kemudian pakai partikel wo. Partikel wo, kemudian kalian lanjutkan tambah dengan kata kerja. Sebelumnya kalian tahu apa kata kerja itu? Kata kerja itu yaitu kata yang mengandung unsur pekerjaan sehari-hari kalian. Misalnya makan, pergi, minum, belajar. Itu semua adalah kata kerja. Nah, sedangkan kata benda itu merupakan kata yang unsur benda seperti misalnya menonton televisi. Televisinya di situ adalah kata benda dan menontonnya itu adalah kata kerja. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jepang itu kebalikannya ya. Misalkan menonton televisi, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya dahulu menonton televisi, sedangkan dalam bahasa Jepang itu televisinya dahulu kemudian menontonnya. Jadi di tengah-tengahnya kita pakai partikel wo sebagai tambahannya. Kita mulai
Televisi itu bahasa Jepangnya apa? Ada yang tahu? Kita gunakan terebi. Terebi sama ya. Tetapi dalam bahasa Jepang itu tidak ada kata L di dalam bahasa Jepang, penggunaannya kita gantikan re di situ. Jadi terebi. Television, terebi. Oke, jadi terebi wo kalau menonton kita pakai kata kerjanya disebut dengan mimas. Jadi semua dalam bahasa Jepang itu kata kerjanya berakhiran mas di belakangnya. Jadi mimas. Terebi wo mimas. Apa tadi artinya? Menonton televisi. Seperti itu. Wakarimasu ka? Nah, sampai sini. Kalau begitu kita buat satu soal lagi, satu contoh lagi. Ada yang tahu contoh apakah lagi yang bisa membuat kata benda dan kata kerja ini dan memakai partikel wo? Di sini partikel wo fungsinya untuk menyebutkan kata kerja mas ini, untuk menerangkan kata kerja mas ini. Nah, sekarang kira-kira apa lagi yang akan dibuat kalimat seperti ini menonton televisi? Ada yang tahu? Misalkan mendengarkan musik. Ini sama ya, mendengarkan itu adalah kegiatan sehari-hari, jadi di situ adalah kata kerja, sedangkan musik itu adalah kata benda. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, mendengarkan dahulu, kemudian musik, kata kerja dulu, kemudian kata benda. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, dia kebalikannya. Diganti, berarti musiknya dulu, kemudian mendengarkan. Jadi, musik, kata benda, tambah partikel wo, ditambah kata kerja. Mendengarkan. Jadi, bagaimana? Musik itu dalam bahasa Jepangnya apa? Coba kalian cari dulu di kamus. Ya, tunggu sebentar ya. Kalian coba cari di kamus kalau musik itu bahasa Jepangnya apa. Nama sensinya tunggu sebentar. Mungkin sekitar 2 menit. Susah ya. Soalnya handphonenya iya. Musik, sudah dapat musik? Musik itu ongaku. Ongaku wo kalau mendengarkan kikimasu. Jadi ongaku o kikimasu. Mendengarkan musik. Sampai sini mengerti? Wakarimasu ka? Aku harap kalian mengerti ya. Selanjutnya kalau begitu kita lihat di bukunya halaman 29. Lihat di situ yang penggunaan mas. Jadi semua bentuk mas itu berpasangan dengan partikel wo untuk menerangkan si kata kerja ini. Nah, di sini ada pengecualian, kita menyebutkan jadi ada partikel lain yaitu partikel e. Jadi partikel e di sini menerangkan kata kerjanya, pengecualian untuk 3 kata kerja ini. E di sini artinya ke. Jadi untuk pasangan yang cocok untuk menunjukkan ke ini ada 3 bentuk kata kerja. Ada yang tahu kira-kira apa saja dalam pasangan untuk ke ini? Kira-kira apa kata kerja yang mengandung dengan pasangan bentuk ke ini? Jadi ada kata pergi untuk contoh yang pertama, pergi. Kemudian ada kata pulang dan ada datang. Jadi 3 bentuk ini pasangannya kita pakai e di sini. Jadi bukan dipakai wo tetot, melainkan kita pakai e. Jadi bagaimana misalnya kita katakan pergi ke Toraja. Jadi kalau bahasa Jepang itu kebalikannya, Torajanya dulu Toraja,
Jadi kita bukan menggunakan partikel O, melainkan partikel E. Jadi Torajae ikimasu. Oke? Karimasu ka? Kalau misalkan kita mau katakan pulang ke Makassar, jadi kebalikannya dulu bagaimana contohnya? Makassar kairimasu. Oke, kalau kita satu contoh lagi, misalnya kalau kita mau mengatakan pergi ke Palopo misalkan. Jadi bagaimana? Palopo ikimasu. Jadi ada 3 kalimat yang di sini kita bisa lihat contohnya di buku. Jadi ada 3 kata kerja bentuk mas di situ yang pengecualian yang bentuk partikelnya itu dipasangkan dengan partikel e atau ke. Kita lihat di situ. Kita lihat yang ini. Ini di sini ada ikimasu, ada kairimasu, dan ada kimasu. Jadi yang pertama di situ ikimasu pergi, kairimasu pulang, dan kimasu sudah ada pergi, pulang, ada datang. Nah, di situ ada contoh kalimatnya. Kita bacakan sama-sama ya. Minna ishoni yonde kudasai. Asa hachiji ni watashi wa birae ikimasu. Asa hachiji ni watashi wa birae ikimasu. Jadi pada jam 8 pagi saya pergi ke Bira. Karimasu ka? Ngerti sampai sini ya? Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu selalu kebalikannya. Ikimasu perginya dulu, kemudian ke Bira, kemudian kata bendanya. Kemudian kita coba lagi di bawah bagaimana menerjemahkan ini. Kita baca sama-sama. Yugata rokuji ni tomodachi wa nihon e kairimasu. Yugata rokuji ni tomodachi wa nihon e kairimasu. Jadi yugata masih ingat artinya sore jam 6. Teman tomodachi tahu di situ tomodachi artinya temannya, teman saya. Jadi kita artikan lagi dari belakang. Kairimasu tadi apa? Pulang ke Jepang. Jadi sore jam 6 teman saya pulang ke Jepang. Nah, sudah 2 contoh tadi, selanjutnya kita lanjut ke contoh ketiga. Asta koibito wa Bali e kimasu. Asta koibito wa Bali e kimasu. Jadi besok koibito di situ tahu? Koibito di situ artinya pacar ya. Koibito wa pacar. Kalau kita artikan lagi dari belakang, datang ke Bali. Jadi besok pacar datang ke Bali. Karimasu ka? Jadi ada 3 di sini penggunaan kata kerja mas yang dipasangkan khusus pengecualian dengan partikel e. Jadi bukan partikel wo yang digunakan, sini partikel e. Jadi selain dari 3 kata kerja ini kita menggunakan partikel o. Oke. Di sini artinya ke ya. Jadi tiga kata kerja itu yaitu ikimasu. Setelah ada ikimasu, pergi, ada kairimasu artinya pulang, dan kimasu artinya datang. Nah, kalau begitu selanjutnya kita lanjut lagi di bagian bawahnya nomor 4. Kita baca lagi ya sama-sama. Okyaku sama wa otomodachi to kuruma de toraja e ikimasu. Okyaku sama wa otomodachi to kuruma de toraja e ikimasu. Jadi tamu. Jadi ada kita lihat partikel to di situ. Di situ khusus
to kita lihat itu artinya dengannya atau bersama. Jadi tamu bersama teman atau dengan teman naik mobil pergi ke Toraja. Jadi tamu bersama dengan teman naik mobil pergi ke Toraja. Di sini masih ingat yang kemarin penggunaan de ya? Di sini penggunaan de artinya dengan. Ya, betul sekali, dengan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan nomor 5. Suzuki-san wa kazoku to hikoki de Manado e shupatsu shimasu. Suzuki-san wa kazoku to Manado e hikoki de Manado e shupatsu shimasu. Jadi kita artikan sedikit-sedikit. Suzuki, kalau to tadi di situ artinya apa? Dengan, iya atau bersama. Dengan teman, jadi kazoku di situ artinya teman. Dengan teman, hikoki de. Masih ingat kemarin penggunaan ini? Dengan menggunakan apa? Hikoki. Tadi kuruma mobil, jadi hikoki di situ ada artinya betul pesawat. Jadi dengan menggunakan pesawat. Kalau shupatsu shimasu di situ artinya berangkat ya, berangkat. Jadi hikoki de berangkat ke Manado. Jadi Suzuki-san bersama dengan teman dengan pesawat berangkat ke Manado. Nah, kita lanjut nomor 3 lagi. Inde-san wa oko-san to fune de kendari e kaerimasu. Inde-san wa oko-san to fune de kendari e kaerimasu. Ada yang bisa artikan pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Jadi Indah-san dengan oko-san tahu di situ dengan anaknya, bersama dengan anaknya dengan menggunakan fune. Kemarin masih ingat fune? Jadi kuruma mobil, hikoki pesawat. Kalau fune ada yang masih ingat kemarin apa bahasa Jepangnya? Fune itu kendaraan yang di laut. Ya, tentunya kalian tahu ya. Jadi bersama anak dengan menggunakan kapal. Kaerimasu tadi artinya datang ke Kendari. Kaerimasu kah? Sampai sini mengerti? Mengerti ya? Semangat. Nah, kita lanjutkan lagi yang di bawahnya. Di sini kita menggunakan partikel o. Jadi tadi yang contoh-contoh kalimat yang semua yang di atas 1 sampai 6, di situ menggunakan partikel e yang dipasangkan 3 kata kerja ini. Namun untuk menyatakan kata kerja yang tidak mengandung unsur ketiga kata kerja ini, kita menggunakan partikel o. Kita lanjut ya. Nomor 7, sama-sama kita bacakan. Watashi wa restoran de yushoku wo tabemasu. Watashi wa restoran de yushoku wo tabemasu. Jadi saya di restoran, dari belakang dulu, makan malam. Paham sampai sini? Saya di restoran makan malam. Nah, kita lanjut di bawahnya. Suzuki-san wa robi de shimbun wo yomimasu. Suzuki-san wa robi de shimbun wo yomimasu. Jadi Suzuki-san, tahu robi di situ apa artinya? Robi. Ini sama dalam bahasa Inggris. Ya. Robi de. Artinya di lobi. Di situ Suzuki-san di lobi. Dari belakang dulu. Yomimasu tahu? Yomimasu di situ kita artikan membaca. Jadi membaca. Shimbun ada yang tahu? Shimbun itu pasangannya majalah. Selain majalah ada apa yang dibaca pagi-pagi hari? Ada koran ya, jadi membaca koran. Jadi tadi Suzuki-san itu di lobi membaca koran. Amanda Sensei menjelaskan seperti ini, kalian tolong dituliskan ya.
di bukunya dituliskan terjemahannya. Sip, oke? Nah, kalau gitu kita lanjut lagi yang nomor Q bang. Nomor 9, Tanaka san wa hoteru no ba de kakuteru wo nomimasu. Oke, Tanaka san wa hoteru no ba de kakuteru wo nomimasu. Jadi Tanaka san hoteru no ba de, kira-kira tahu hoteru itu apa? Hoteru itu dalam bahasa Inggrisnya sama ya seperti hotel. Nah, kalau ba di sini ada yang tahu kira-kira apa? Di sini ba itu sama dalam bahasa Inggris kita sebut bar. Jadi dalam bahasa Jepang dia panjangkan bar, bar. Jadi hoteru no ba de kakuteru wo nomimasu. Jadi Tanaka-san itu di bar hotel kakuteru, itu koktel ya, kakuteru koktel. Diterjemahkan dari belakang, nomimasu di situ. Kalau ada koktel, ada bar, berarti kira-kira nomimasu kata kerjanya di situ apa? Kerjaannya tadi ada makan, berarti minum. Betul. Jadi minum koktel. Tanaka-san di bar hotel minum koktel. Nah, yang terakhir nih. Setelah yang terakhir, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Sebentar lagi. Okyaku sama wa bone de odori wo mimasu. Okyaku sama wa bone de odori wo mimasu. Jadi okyaku sama kemarin tahu artinya? Okyaku sama itu tamu. Nah, bone de ini tahu artinya? Tentunya di bone. Odori wo mimasu. Mimasu di sini apa artinya? Sama seperti yang Amanda Sensei tadi contohkan, menonton televisi. Jadi mimasu di sini artinya menonton. Menonton odori. Odori di situ dalam bahasa Indonesianya adalah tarian. Jadi menonton tarian. Jadi tamu di bone menonton tarian. Nah, sampai sini mengerti? Wakarimasu ka? Harap kalian mengerti ya. Ini mudah. Selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadi kalian di sini lihat di halaman berikutnya. Coba kalian lihat. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar dari 1 sampai nomor 10. Tolong kalian kerjakan ini. Jadi kalian lihat gambarnya, kemudian kalian buat kata kerja sesuai gambarnya. Kita berikan, misalnya kita berikan contoh dulu ya. Di sini nomor 1 kita lihat ada gambar apa di situ? Ada iya, di situ ada tertulis restoran. Kemudian ada dia sedang lagi makan dan dia makan, tertulis di situ sarada. Ada yang tahu sarada? Sama dalam bahasa Inggris. Jadi dia tidak bisa mengucapkan L, tetapi dia ganti sarada. Jadi artinya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya salad. Salad atau sarada. Jadi di restoran dia makan salad. Bagaimana penggunaan dalam bahasa Jepangnya, kalimat dalam bahasa Jepangnya? Jadi kita lihat tadi di belakang itu contohnya, kalau kata tempat itu didahulukan, kemudian kata kerjanya. Kita lihat tadi di belakangnya, di situ yang nomor mana bang? Watashi wa restoran de yushoku wo tabemasu. Jadi diusahakan yang dimulai dulu penggunaan tempatnya dulu. Kemudian kata bendanya, kemudian kata kerjanya. Jadi misalkan kita berikan contoh yang tadi nomor 1 lembarnya, restoran de makan salad apa? Restoran de, kita pakai partikel de di tempat, restoran de makan salad. Bagaimana tadi? Lebih dahulu kan kata bendanya dulu, sarada, kita pakai partikel wo, sarada wo, kemudian pakai kata kerja
makan tabemasu. Jadi restoran de sarada wo tabemasu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 2. Wakarimasu ka? Nomor 2 kita lihat di sini bagaimana gambarnya. Nah, gambarnya itu di sini ada tulisannya ba di bawah. Jadi ba itu sama seperti yang tadi di halaman sebelumnya, artinya bar. Jadi di bar di situ dia ngapain? Ada tertulis wine di sini. Wine kalian tahu ya, itu sejenis alkohol. Jadi di bar dia minum wine. Seperti itu saya kalimatnya. Jadi tadi nomor 1 itu di restoran dia makan salada. Di restoran makan salad. Di restoran makan salada. Nah, nomor 2 di bar minum wine. Di nomor 3 kita lihat itu apa yang dibawanya. Di situ ada departo. Departo ada yang tahu dalam bahasa Inggrisnya department. Jadi itu departo seperti supermarket atau ya supermarket. Nah, jadi di supermarket di sini ada penggunaan nichiyobi ya. Masih ingat kemarin nichiyobi apa? Nichiyobi, getsuyobi, kayobi, suyobi. Jadi nichiyobi di situ hari Minggu. Nah, di sini selanjutnya itu kita lihat di halaman sebelumnya. Kalau penggunaan hari itu atau penggunaan waktu lebih didahulukan daripada penggunaan tempat. Jadi kita lihat contohnya yang di halaman Ichiban nomor 1. Jadi waktunya dulu, kemudian kita sudah waktu, ada tempat dulu, kemudian kata bendanya, kemudian kata kerjanya. Waktunya dulu, kemudian kata tempatnya, kemudian kata benda, kemudian kata kerjanya. Paham sampai di situ? Wakarimasu ka? Jadi bagaimana susunannya tadi yang ini? Susunannya tadi yang nomor 3, sangbang. Jadi nichiyobi. Kalau nichiyobi itu pasangan waktunya ya. Nichiyobi. Ni di sini ya, sama di halaman sebelumnya ada ni di samping kata waktu. Di situ partikel untuk menunjukkan kata waktunya. Jadi asa rokuji ni, jadi jam 6. Ni itu pada waktu jam 6, sama seperti untuk di halaman selanjutnya. Jadi pada hari Minggu, kemudian di bar sedang apa? Ini sedang apa? Di departo ya, di supermarket. Pada hari Minggu di supermarket ini membeli. Di situ ada gambar. Kita lihat ini gambar apa? Di situ ada gambar kamera. Ya, kamera. Jadi pada hari Minggu di supermarket, di departo membeli, dia sedang membeli ya, membeli kamera. Paham ya? Nah, selanjutnya nomor 4. Ini nomor 4 apa? Uchi. Uchi itu ada yang tahu? Uchi itu rumah. Jadi di rumah ini gambarnya sedang apa? Dia di rumah lagi. Di sini ada not ini. Dia sedang mendengarkan apa? Mendengarkan musik ya. Jadi di rumah mendengarkan musik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ini tetap di rumah, tetapi pada waktu jam 8 sampai jam 10. Nah, pada waktu jam 8 sampai jam 10 masih ingat penggunaan dari sampai jam 10 kita pakai apa? Kemarin dari sampai itu penggunaannya kara mader. Jadi
pada jam 8 sampai jam 10 di rumah. Ini dia sedang apa? Ada sebuah gambar di sini. Ini gambar televisi. Jadi pada waktu jam 8 sampai mulai dan jam 8 sampai jam 10 di rumah menonton televisi. Oke. Kalian bisa lanjutkan dari gambar berikut sampai ke nomor 10 ya. Dia sedang apa di situ. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian kontak saja Amanda Sensei-nya langsung di WhatsApp. Sampai sini kalian kerjakan renshu-nya nomor 1 sampai nomor 10. Terus Amanda Sensei-nya tolong kalian foto pengerjaan kalian. Nah, yang pertama kalian sudah foto. Setelah kalian sudah foto, yang kedua itu kalian harus membuat video. Membaca videonya itu membacakan dari nomor 1 sampai 10. Mudah saja. Kalian hanya membaca nomor 1 sampai 10 terus kalian video. Paham? Misalnya kalian baca nomor 1 itu restoran de sarada wo tabemasu. Nomor 1 Ichiban. Restoran de sarada wo tabemasu. Kemudian kalian bisa artikannya di restoran makan salad, seperti itu. Jadi nomor 1 di restoran restoran de sarada wo tabemasu. Diartikan lagi di restoran makan salad. Kemudian dilanjutkan nomor 2. Pokoknya kalian baca itu saja sambil direkam. Karena Amanda Sensei-nya mau tahu bagaimana pengucapan kalian dalam bahasa Jepang agar pengucapan kalian lagi lebih fasih. Paham? Wakarimasu ka? Jadi mohon untuk tolong direkam. Mengerti? Ini mudah, cuma nomor 1 sampai nomor 10. Ya, Amanda Sensei-nya tunggu sampai berakhirnya pelajaran. Amanda Sensei mau lihat hasil dari kalian, kemudian kalian kirim ke WhatsApp ini di grup. Nah, semoga kalian tetap semangat, sukses terus belajarnya. Semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian. Apalagi kalian ini usaha perjalanan wisata. Insya Allah ini ya cerah di depannya. Walaupun kita tetap di rumah, tapi kita harus tetap semangat belajarnya. Semoga kita bisa meraih cita-cita. Dan yang paling perlu itu kalian harus tetap jaga kesehatannya. Jaga kesehatan dengan baik-baik. Tetap fokus. Sampai sini Amanda Sensei mengundurkan diri dulu. Kalian tetap semangat belajarnya. Tolong dikirimkan ya di WhatsApp-nya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minasan konnichiwa. Bye bye.